Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini dan kali ini aku akan membahas energi Aries di tahun 2023 ya. Kita akan lihat di tahun 2023 kira-kira situasi kalian seperti apa dan pesan apa saja yang ada di sini. Ingat, ini adalah general reading, jadi energinya kolektif, tentu saja tidak harus resonate dengan semua yang menonton, ya. Jadi jangan dipaksakan kalau kalian tidak memahami apa yang disampaikan, artinya ini bukan energi kalian, tidak cocok untuk kalian, bukan situasi kalian, nggak resonate lah ya untuk kalian ya. Karena ini tidak mungkin menjangkau situasi semua orang di luar sana ya, tidak harus cocok lah untuk semua yang ada di luar sana, oke? Sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Baik, kita langsung menuju ke pembacaan. Di sini aku melihat energi Aries itu kuat banget ya. Ini memang pembacaan untuk Aries dan yang keluar itu major arkananya banyak Aries ya. Oke. Kemudian selain Aries, aku melihat energi Pisces juga di sini, energi Libra, Cancer, Gemini, Taurus, Aquarius. Itu yang kulihat di sini ya. Ada Leo juga. Baik, Aries, di tahun 2023 aku melihatnya kalian ini lancar sekali dalam hal keuangan ya atau materi. Jadi kalau kalian mengharapkan kesuksesan materi, pekerjaan, aku melihatnya kalian bisa menguasai itu, bisa meraih itu di tahun 2023. Kalau kalian bekerja dengan mengejar target ya bonus, aku melihatnya kalian lancar sekali untuk memenuhi target itu, mencapai target itu, dan bonus kalian juga mengalir lancar kalau aku lihat di sini. Jadi bisa dibilang sebenarnya tahun 2023 keuangan kalian itu subur ya kalau aku lihat ya. Kemudian kalau kalian punya bisnis atau usaha di luar sana, aku melihatnya kalian terlihat bersemangat sekali, passionate sekali menjalankan bisnis kalian, dan apa ya, kaliannya lagi on fire ya. Kemudian tahunnya sedang bagus untuk kalian dalam hal pekerjaan. Jadi kalau aku lihat ya semuanya bertemu gitu loh ya. Saling bertemu. Jadi konsumen kalian bisa jadi meningkat, permintaan meningkat, pokoknya bisnis kalian itu cukup sibuk kalau aku lihat di sini. Plus tadi aku bilang kalian sedang bergairah sekali gitu kan, on fire. Jadi hasil yang kalian dapatkan ini luar biasa sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau kalian memulai bisnisnya relatif baru, ya ini udah cukup oke gitu loh ya. Apalagi kalau kalian yang sudah merintis bisnisnya cukup lama ya, itu lebih oke lagi. Dan kalau kalian sempat turun bisnisnya, aku melihat di tahun ini itu semua bisa membaik ya, dan apa ya, berlebih lah justru ya. Maksudnya kalau sebelumnya bisa jadi minus atau keuntungannya minim sekali, nah aku melihatnya di sini subur sekali, ada peningkatan keuntungan ya yang pasti. Sorry, ini kalau aku lihat energi yang ada di sini ya, tentu ini tidak harus resonate sama kalian gitu ya. Itu sih yang aku lihat ya. Tapi ingat ya, kalau soal bisnis untuk Aries jangan terlalu, kalau bergairah itu nggak ada masalah menurut aku, on fire it's okay. Tetapi jangan sampai apa ya, kalian sulit mengendalikan diri, itu aja sih. Karena mungkin saja melihat pemasukan atau omset yang besar, lalu kalian strateginya asal apa ya, asal nembak gitu loh ya. Maksudnya karena sedang bergairah itu, terus melihat situasi yang ada ya kan, sedang banyak permintaan, tadi aku sudah bilang keuntungannya besar. Lalu apa ya, langkah-langkah baru ini tidak dipertimbangkan secara matang. Takutnya keuntungan yang besar itu malah atau menjadi terbuang aja gitu di percobaan atau langkah-langkah baru yang tidak diperhitungkan gitu loh ya. Harusnya mungkin bisa kalian simpan, bisa kalian ya terserah ya, simpan atau investasikan, atau bisa kalian putar lagi di tempat yang lebih jelas. Tapi karena kalian sedang penasaran gitu kan, mencoba hal-hal baru, yang sebenarnya nggak ada yang salah dengan mencoba hal baru kalau tidak dipertimbangkan secara apa ya,
bijak gitu loh maksudnya. Kan kita ya namanya juga buka bisnis, jelas harus berani mengambil resiko, tetapi kan bukan asal mengambil resiko ya. Seperti itu, setidaknya kan kalian adalah gambaran yang cukup matangnya gitu loh. Jangan asal mencoba saja nanti ya sayang aja gitu loh kalau uangnya tidak putar secara bijak gitu lah ya. Tapi kalian paham lah kalau biasa menjalankan bisnis pasti ngerti lah ya, lebih paham justru ya. Oke. Intinya sih pengendalian diri karena Aries ini kan lumayan meledak-ledak. Memang Aries ini energinya itu bukan saat ini aja, tapi Aries ini kan kecenderungan karakternya memang impulsif gitu loh ya. Tadi aku bilang lu cukup meledak-ledak ya, bergairah tapi meledak-ledak gitu loh. Maksudnya ya gitu deh. Bergairah sih sebenarnya oke-oke aja, tapi kan bergairah itu nggak harus meledak-ledak yang tidak yang seakan-akan tidak dikontrol gitu loh ya, jadi kayak sulit mengendalikan diri gitulah ya. Oke, semoga bisa ditangkap ya maksudnya. Baik, lanjut. Kalau aku lihat di sini buat kalian yang sedang haus sama project, aku melihatnya ada kesempatan lumayan banyak juga sih untuk kalian mendapatkan project itu. Intinya sih kalau yang kalian harapkan itu adalah seperti yang aku bilang tadi, project gitu ya. Ada-ada aja yang cukup profitable nih ya, cukup menguntungkan untuk kalian gitu. Jadi kesempatan untuk menambah pundi-pundi ini terbuka lebar di tahun 2023. Asal ingat ya, meski pundi-pundi sedang melimpah bukan berarti kalian membelanjakan dengan suka-suka gitu loh ya. Ada baiknya kalian ya memang harus mengatur itu secara bijaksana lah, karena kita nggak selalu berada di situasi yang seperti itu gitu loh ya. Intinya dalam pekerjaan, keuangan, karir, bisnis, tergantung pekerjaan kalian, apakah kalian berkarir di luar atau kalian pekerjaannya itu adalah menjalankan bisnis sendiri gitu loh ya. Tergantung, tetapi apapun itu kalau aku lihat kalian cukup bisa menguasai itu di tahun 2023 dan kalian berjaya di tahun 2023 untuk itu ya, untuk materi, untuk keuangan. Oke. Nah, selanjutnya yang aku lihat di sini adalah kalian itu kayaknya sedang kayak sebentar. Oke. Nah, yang aku lihat di sini kalian ini kayak sedang berupaya mati-matian gitu loh ya. Kalau aku lihat dalam pekerjaan sih sebenarnya cukup lancar ya, cukup lancar tanpa tanpa usaha yang mati-matian sebenarnya cukup lancar kalian menjalankan itu, cuman memang kalian jadi lebih sibuk gitu loh. Tapi kan lebih sibuk cuman lancar gitu loh. Ada orang yang mati-matian belum tentu ada hasilnya gitu loh, atau hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Nah, kalau aku lihat di sini sebenarnya nggak harus mati-matian. Kalau sibuk kan wajar, namanya juga permintaan banyak ya kan. Target meningkat ya kan, terus pendapatan kalian juga meningkat, ya wajar lah kalau sibuk-sibuk dikit gitu lah ya. Oke. Aku sih melihatnya ini kemungkinan ada kaitannya sama hal lain ya. Karena kalian kelihatan anxiety banget di sini ya. Aku melihatnya ini sumbernya kemungkinan bukan dari pekerjaan sampai membuat kalian seperti ini gitu ya. Kalau ini kaitannya dari pekerjaan ya kemungkinan kalian sulit mengatur waktu karena terlalu sibuk ya kan, terus kurang rileks ya, jadi istirahatnya tuh nggak berkualitas gitu loh. Cuman kalau aku lihat sih kemungkinan ini ada beban pikiran yang lain ya. Dan kalau melihat dari dua kartu ini lebih menjurus ke arah percintaan atau asmara, hubungan kalian di luar pekerjaan, itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kemungkinan kalian dihadapkan pada dua pilihan, kalian mengalami dilema gitu ya. Ini mungkin pilihan yang sangat dilematis buat kalian ya kan. Aku melihat ada potensi sesuatu berakhir di sini. Jadi ya seperti yang aku bilang, dihadapkan pada dua pilihan, kalian mungkin masih menimbang-nimbang, tapi ada sesuatu yang sebenarnya kayak
stuck di situ dan ada yang ingin mengakhiri, itu yang kulihat di sini ya. Jadi kayaknya dari salah satu pilihan itu ya, sebut saja ini sebuah hubungan ya. Aku akan bicara lebih spesifik aja biar lebih jelas. Kalau kalian sorry, kalau kalian nggak paham ya mungkin ini bukan situasi kalian gitu ya, atau kalian bisa sesuaikan atau lihat aja situasi kalian kira-kira seperti apa, kalian ambil yang resonate aja, oke? Nah, aku melihatnya di sini mungkin ini entah Aries yang punya hubungan atau orang lain yang punya hubungan, tapi orang lain itu ada hubungannya dengan Aries gitu loh ya. Bisa jadi kan, apakah ini hubungan Aries yang aku melihatnya ada yang ingin diakhiri, atau Aries dealing ya, punya situasi dengan seseorang di mana orang tersebut sedang menjalani hubungan atau berada dalam sebuah hubungan dan mereka berpikir ingin mengakhiri apa yang rasanya udah gersang gitu loh ya. Seperti itu. Ini kayak bisnis, ini sebenarnya bukan bisnis, ini hubungan sih ya. Tapi mungkin ibarat bisnis ya, orang buka bisnis tapi udah lama nggak profit gitu loh. Udah lama nggak menghasilkan profit ya. Terus dia udah capek dan dia udah kehilangan minat di situ. Terus dia ingin mengakhiri dan menutup itu aja gitu. Ya, model kayak gitulah ya. Tapi karena ini perasaan, ini perasaan ini tentang hubungannya kok terutama. Kemungkinan ini asmara sih ya, hubungan asmara ya. Kebanyakan di sini ya. Jadi kalau aku lihat di sini Aries itu seperti sedang memanifestasikan sebuah hubungan dengan seseorang ya. Orang tersebut sepertinya belum ada di hidup Aries saat ini. Atau mungkin sudah pernah ada tapi sedang putus atau sedang berpisah aja gitu. Ya oke lah. Kemungkinan sih kalau aku lihat di sini Aries ini sedang memanifestasikan seseorang yang apa ya, di luar sana lah. Seseorang yang ada di luar sana ya. Yang jelas Aries sama orang ini sedang tidak menjalin hubungan gitu loh ya, semoga dipahami. Dan kalau Aries punya hubungan yang sedang dijalani ya, sedang membina sebuah hubungan, nah aku melihat kemungkinan Aries sedang lelah aja sama hubungan itu atau kayak kehilangan gairah pada hubungan itu. Jadi kayak punya pikiran ingin mengakhiri hubungan itu. Jadi aku melihat memang ada sesuatu yang ingin diakhiri di sini, di mana hal itu sudah lama stuck gitu loh, di situ-situ aja, nggak kemana-mana, nggak berkembang gitu loh ya, perasaannya, situasinya. Jadi kayaknya sih ada yang mau meninggalkan hal itu atau hubungan itu atau orang itu ya. Tetapi kalau Aries di sini single ya, kemungkinan Aries balik lagi, ini general reading, ini bisa single, bisa yang sudah berpasangan ya. Kalau Aries yang single, bisa jadi mereka itu bukan sedang menjalin ya, sedang memanifestasikan seseorang. Mereka sedang memimpikan seseorang ya. Ini kayaknya udah lama nih, perasaannya sudah lama sama orang itu. Ya jelas orang yang sudah dikenal lah, namanya juga suka. Bagaimana mungkin kita suka sama orang yang kita nggak tahu itu siapa, kan aneh. Pasti kita tahu lah itu siapa ya. Ya, jadi perasaan ini sudah berlangsung lama kalau aku lihat ya. Aries yang single kayaknya sedang memanifestasikan orang itu. Nah, orang tersebut sepertinya sedang menjalin hubungan sama orang lain ya. Jadi kalau aku lihat nih, kalau benar seperti itu dan ini resonate, kemungkinan memang yang menjalin hubungan itu sedang berpikir hubungannya tidak berjalan dengan baik gitu loh, dan memikirkan opsi untuk mungkin berpisah atau mikir-mikir dulu. Tapi kalau aku lihat sih ini mikir-mikirnya juga sudah lama ya, dan dia kayaknya sudah berada di tahap apakah mungkin lebih baik berteman saja gitu loh. Aku melihatnya seperti itu ya. Baik. Kemudian aku melihatnya di sini ada yang apa ya, mengalami konflik batin ya. Ini bukan cuma konflik batin aja, tapi ada konflik yang ya nggak harus konflik maksudnya berantem secara fisik sih, tapi kayak ada yang merasa harus berebut cinta di sini ya. Jadi ada kompetisi gitu loh ya.
konflik batinnya, kalau ada konflik batin, aku melihat konflik batinnya itu seperti ini ya. Jadi dia mencintai seseorang tapi dia berusaha denial, ya mengelak itu kan sama aja konflik batin gitu loh, ya nggak beres-beres gitu kan. Nah, aku melihat di sini juga ada orang yang ingin berkomitmen. Apakah ini Aries ingin berkomitmen dengan seseorang, orang yang tadi mereka manifestasikan, yang sampai sekarang masih mereka manifestasikan, mereka harapkan hadir dalam hidupnya, ya kan? Kayaknya aku sih melihatnya seperti itu ya. Ada yang ingin berkomitmen, menjalin hubungan jangka panjang, ini keseriusan, pernikahan, itu yang aku lihat di sini, oke? Nah, hati-hati di sini kalau aku lihat memang bisa ada kejadian luar biasa, ya. Dan ini bisa jadi ada hubungannya sama yang aku sebutkan tadi, akhir dari sebuah hubungan. Ya, jadi ya gimana ya, kita nggak bisa memaksakan perasaan ya. Kalau memang masih suka, saling suka ya, sama-sama suka, tentu bisa dibicarakan ya, dibicarakan apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki gitu kan. Tapi kalau ada salah satu orang yang memang hatinya sudah tidak di situ, nah itu yang sulit gitu loh ya. Itu semua kembali sama kalian lah ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada potensi kejadian besar yang ada kaitannya sama perpisahan sebuah hubungan, oke? Baik, kita langsung saja menuju Life as We Know It Oracle ya, pesan dari Oracle Cards buatan aku di sini. Di sini, oke, di sini ada pesan ini ya. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya padamu tidak akan berubah ya. Jadi cinta sejati tidak bisa dicuri gitu. Berarti relate ya. Maksudnya nyambung dengan apa yang dibacakan tadi, bahwa ada orang yang belum move on nih, belum selesai dengan perasaannya. Perasaannya ini sudah lama ada untuk orang tersebut gitu loh, yang tidak sedang bersama dia, menjalin hubungan sama dia, yang tidak sedang menjalin hubungan sama dia gitu ya. Jadi aku melihat memang rasa sayang ini, rasa cinta ini sudah berlangsung lama. Walaupun dia atau mereka sudah sama orang lain atau menemui banyak orang, tapi tetap aja sih perasaannya sama orang tersebut itu belum berubah gitu, masih stuck sama orang itu gitu loh. Walaupun sudah lama mungkin terpisah dan tidak bersama ya. Itu yang kulihat di sini. Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Itu pesan yang ada di sini ya. Kemudian selanjutnya ada pesan ini. To be old and wise, you must first be young and stupid ya. Jadi memang sebelum orang itu menjadi bijaksana dan tua, walaupun tua itu belum tentu bijaksana loh ya. Umur itu bukan jaminan kebijaksanaan. Sorry. Bukan jaminan seseorang itu jadi bijaksana juga. Itu pilihan sih ya. Seperti itu ya. Jadi ya sebelum tua dan bijaksana, pasti orang itu pernah lah muda dan bodoh gitu ya. Pernah lah, setidaknya sebelum tua pernah muda ya kan. Dan sebijaksana apapun ya, orang yang paling bijak pun dulu pernah belajar untuk menjadi bijak, pernah memulai hidupnya bukan gini. Orang yang bijaksana pun pernah lah ya. Ini sih bahasanya stupid ya, bodoh gitu ya. Maksudnya bodoh di sini ya bukan soal akademis sih, bukan soal akademik gitu ya. Maksudnya pernah melakukan kesalahan, pernah lah ada penyesalan ya gitu. Jadi orang yang bijak pun pernah melakukan kesalahan itu ya, pernah gagal ya kan. Gitu deh. Oke. Pernahkah merasa ada yang disesali dari masa lalu? Kita yang dulu tidak bisa dibandingkan dengan kita yang sekarang. Tidak fair jika seseorang menuntut dirinya yang 10 tahun lalu mampu berpikir seperti ia di saat ini. Semua butuh proses, begitupun setiap orang. Aku melihatnya kemungkinan di kartu ini yang tadi aku bilang, kayaknya para Aries ini banyak yang anxiety nih ya. Banyak yang kayaknya itu nggak tenang gitu loh ya. Dan ini ada kaitannya sama pesan ini kalau aku lihat ya. Jadi
kayaknya banyak Aries itu teringat dengan masa lalu yang sampai sekarang masih mereka sesali gitu loh. Kenapa mereka memilih jalan itu? Kenapa mereka melakukan itu? Ya kan, ini mungkin ada kaitannya sama hubungan mereka dengan seseorang yang tadi sudah aku sebut gitu ya. Jadi ada penyesalan di situ yang gak habis-habis. Ya gitu deh kalau aku lihat ya. Dan itu yang membuat mereka kayak keuangan oke, tapi kok rasanya di dalam itu mereka kayak sulit mengendalikan diri, apa ya, kayak berantakan gitu ya, nggak tenang, tadi aku bilang anxiety gitu ya, dan kayaknya ada hal yang mereka upayakan gitu ya, mereka kayak ya semua itu juga berupaya sih, maksudnya ada yang mereka upayakan di sini tuh kayak dengan susah payah gitu loh. Sementara dalam hal karir tampaknya sih nggak sebegitunya gitu ya. Mungkin yang diupayakan adalah mereka nggak mau terus down ya, terus terpuruk ya, terus sedih, galau ya, terus terjebak pada penyesalan itu. Dan mungkin ada yang mereka upayakan yaitu tentang hubungan mereka dengan seseorang di luar sana gitu lah ya. Baik, nah ini ada kaitannya juga sama kartu ini. Jadi yang kulihat di sini, ini kalian ya Aries, pembacaannya sebenarnya sama dengan Capricorn. Aku nggak bilang kalian harus punya urusan sama Capricorn ya, tetapi ada persamaan apa yang kalian lalui itu dengan Capricorn ya. Cuman aku melihatnya di sini Aries itu lebih banyak di apa ya, dihadapkan pada penyesalan yang besar banget gitu loh. Capricorn juga ada persamaan sih dengan kalian ya Aries. Mereka itu secara keuangan oke di tahun 2023, tapi dalam hal percintaan nggak sesuai dengan ekspektasi ya. Ekspektasi, oke. Nah, kalau aku lihat di sini bedanya Aries sama Capricorn, Aries di sini tuh lebih galau berat ya. Kalau Capricorn kan sedih ya. Kalau di sini tuh penyesalan yang tidak habis-habis. Jadi rasanya hidupnya nggak tenang gitu loh. Itu yang kulihat di sini. Rasanya mereka tuh terluka banget ya. Di dalam pikiran mereka, hati mereka, jiwa mereka terluka. Itu yang kulihat di sini. Dan ya kayak pesan yang ada di sini gitu loh. Bahwa pikiran yang sakit ya, pikiran yang sakit maksudnya terluka ya. Maksudnya orang yang galau ya. Hati yang terluka, pikiran yang terluka itu memang lebih buruk rasanya ya. Rasanya lebih buruk daripada sakit fisik, katanya sih begitu gitu loh. Tapi ada yang tanya lebih mending sakit hati atau sakit gigi gitu. Sebagian sih bilangnya lebih baik sakit hati karena sakit gigi itu nggak enak. Tapi entah siapa yang bilang katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati gitu. Cuman kalau pesan yang ada di sini aku melihatnya itu Aries itu kayak udah nggak terlalu merasakan sakit di badannya, karena sakit di pikiran dan hatinya itu lebih menusuk. Itu yang kulihat di sini, dan ini mungkin ada kaitannya sama apa yang pernah terjadi dulu, penyesalan yang besar ya, yang terus menghantui mereka, yang bikin mereka anxiety itu tadi. Oke, aku akan bacakan ya. Menjauh dari circumstances yang tidak sehat bagi mental membuat hidup seseorang lebih nyaman dan bahagia. Bahagia akan membawanya pada kehidupan yang positif. Frustasi hanya menenggelamkan seseorang pada kegelapan yang tak berujung. Nah, itu yang aku bilang ya. Sepertinya sebagian Aries yang resonate dengan pembacaan ini itu mengalami frustasi yang cukup pekat gitu loh, yang menenggelamkan mereka pada kegelapan yang entah mana ujungnya karena mereka sulit melihat titik terang itu gitu loh. Itu semua kembali sama pikiran sih ya. Ya, tapi ini yang perlu dipertimbangkan ya, yang perlu dipertimbangkan, menjauh dari circumstances yang tidak sehat bagi mental. Iya, karena itu membuat hidup seseorang lebih nyaman dan bahagia ya. Jadi ya semua memang sumbernya dari pikiran ya kan. Kalau kita berurusan sama hal-hal yang udah nggak bikin kita nyaman gitu kan, itu kan lama-lama apa ya, bikin hidup kita juga nggak positif gitu loh ya. Kalau maksudnya gini ya, kalau urusannya pekerjaan, tugas ya kita harus selesaikan itu. Di luar itu kita tinggalkan ya. Kalau nggak ada urusan lagi tinggalkan. Karena gimana ya? Karena memang mempengaruhi sih siapa yang berurusan sama kita berada di circumstances seperti apa, itu mempengaruhi banget ya.
dengan pikiran kita lebih positif, kita lebih tenang, lebih bahagia, tentu hidup kita juga lebih positif. Tapi kalau isinya berurusan sama orang yang kecenderungan ingin menjatuhkan kita atau bikin kita nggak nyaman, ya kan, terus rasanya bikin kita tertekan di situ. Ya kita mau hidup ke arah mana ini gitu kan? Hidup juga jadinya suram aja gitu. Oke, itu pesan untuk kalian Aries, good luck ya. Semoga diberikan yang terbaik. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries.